Shalom sahabat Rohiman yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan dari Rohiman Ministry. Selamat bergabung bagi rekan-rekan yang baru bergabung dan mendengarkan renungan minggu ini. Ini adalah wadah bagi kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bila ada yang kurang tepat dalam penyampaian firman Tuhan, Bapak Ibu pendengar, sahabat Rohiman bisa memberi saran di kolom komentar. Memasuki minggu ketiga bulan Agustus tahun 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Hidup itu Bersaksi, yang didasari dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Saya mengundang Bapak Ibu sahabat Rohiman untuk kita membuka Alkitab kita dan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan membacanya 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10, dan saya bacakan untuk kita semua. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sebelum kita masuk ke dalam isi dari renungan minggu ini, apa makna bersaksi bagi sahabat Rohiman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bersaksi adalah menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Arti lainnya dari bersaksi adalah ada saksinya. Bersaksi berasal dari kata dasar saksi. Bersaksi adalah sebuah homonim karena memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Lihat saja arti dari saksi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bersaksi memiliki arti dalam kata kerja, yaitu menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Berbicara tentang bersaksi tentunya mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dinyatakan karena bersaksi itu soal kata dan perbuatan harus berjalan seiring. Apa yang kita bicarakan itulah yang kita lakukan. Itulah inti dari kata bersaksi. Apa yang kita ajarkan, itulah yang harus kita jalankan. Dan inilah inti dari renungan kita minggu ini, Bapak Ibu. Sebenarnya berat bagi saya menyampaikan firman Tuhan, karena saya dituntut untuk itu. Namun tugas penginjil adalah menginjil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengenalkan Yesus pada semua orang, dan Yesus menjadi sentral dalam pekabaran Injil itu. Dan jangan salah dipahami Bapak Ibu. Bukan berarti penginjil adalah orang yang luput dari tindakan, pikiran, perkataan yang salah. Kita semua manusia berdosa. Dan Tuhan Yesus pun saat berkhotbah di bukit dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48 mengajak kita sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Ayat yang berpadanan dengan itu dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, perhatikan baik, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Kita juga dapat melihatnya dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi apakah pengertiannya kita adalah sempurna, kudus, dan tidak bercela? Yang perlu dipahami Bapak Ibu, ini adalah ajakan dan perintah Tuhan bagi umatnya, bagi setiap kita untuk mengusahakan kesempurnaan, kekudusan, dan ketidakbercelaan itu. Apakah upaya manusia bisa melakukannya? Hanya kasih dan anugerah dari Allah kita. Kita ini dimampukan untuk menuju ke arah sana. Apakah lalu selama kita berproses ke arah sana kita tidak berhak menginjili, kita tidak boleh menginjili? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, seringkali hal ini mengintimidasi orang percaya untuk menginjil, sehingga orang menjadi takut untuk menginjil karena merasa tidak layak. Betul apa betul? Namun jangan juga ini menjadi alasan untuk kita tidak hidup selaras antara perkataan dengan tindakan, bukan? Bila penginjil tidak menyampaikan Injil, lalu di mana peran penginjil itu sesungguhnya? Ini yang menjadi satu perenungan buat saya, Bapak Ibu. Ketika saya menyatakan bahwa saya adalah penginjil, lalu kemudian saya tidak menginjil, apakah saya sudah melakukan peran saya sebagai penginjil? Ya mungkin ada yang berkata menginjil itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi perbuatan. Dan saya setuju dengan hal itu. Namun menginjil dengan aksara pun jangan dilupakan. Dan dalam kondisi dan situasi seperti ini, kegiatan di gereja secara umum mengalami perubahan. Gereja secara institusi dituntut untuk membuka ibadah online. Dan hal ini pernah saya sampaikan dalam renungan-renungan sebelumnya. Dan akhirnya semua orang dipaksa melek teknologi. Mulai dari ibadah online, belajar online, meeting online, dan sebagainya. Dan jujur program renungan mingguan dari Ruhiman Ministry pun muncul karena adanya pandemi ini, Bapak Ibu. Kita dituntut kreatif. Dan saya rasa penginjilan tidak boleh dibatasi oleh keadaan. Karena pekabaran Injil berasal dari hati Allah. Sebab dari semula keinginan untuk mengabarkan Injil itu sudah ada dalam hati Allah. Dan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Ia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal yang ke-28, di dalam Markus pasal yang ke-16. Dan saya yakin tidak hanya berlaku pada masa itu saja Bapak Ibu, tetapi tetap berlaku hingga saat ini dan sampai seterusnya. Untuk melaksanakan amanat agung memerlukan suatu tindakan, yaitu lewat misi penginjilan. Dan penginjilan adalah misi keluar. Kata penginjilan mengandung makna rohani yang sangat dalam. Kata dasarnya adalah Injil. Kata Injil secara harafiah dapat diartikan sebagai kabar kesukaan, kabar baik, kesukaan besar. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 menjelaskan bahwa Injil adalah berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Ini juga saya pernah bawakan dalam renungan-renungan sebelumnya. Dan kembali kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, bagaimana pengertian hidup itu bersaksi. Hal pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Hal yang pertama kita mau melihat dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beribadah menjadi latihan untuk kita. Apakah kita masih mengikuti ibadah saat ini?
sekalipun itu ibadah online. Bagaimana bila gereja Bapak Ibu tidak menyediakan ibadah online? Apakah Bapak Ibu bersedia mencari gereja lain yang menyediakan ibadah online? Ataukah Bapak Ibu mengandalkan gereja Bapak Ibu sendiri sampai adanya ibadah online? Atau bila tidak ada ibadah online, bisakah kita mendengarkan firman Tuhan melalui saluran YouTube atau media sosial lainnya? Hal ini mengingatkan saya pada teman saya yang hampir 2-3 hari sekali ia mengirimkan khotbah yang berasal dari YouTube. Ia senang sekali dengan khotbah pendeta itu dan terberkati karenanya. Oleh sebab itu ia men-share khotbah tersebut ke saya agar saya memperoleh berkat yang sama yang seperti ia terima. Dan kadang ia berdiskusi dengan saya tentang khotbah yang saya lihat di YouTube itu. Beberapa hari kemudian ia tidak lagi mengirimkan khotbah online tersebut. Dan karena saya sudah tahu channelnya, maka saya bisa melihat langsung. Saya bisa membuka channel itu dan saya bisa melihat khotbah dari pendeta itu. Namun beberapa hari kemudian saya mendengar kabar teman saya ini meninggal dunia. Sedih ketika saya mendengarkan kabar itu, Bapak Ibu, karena beberapa hari sebelumnya ia masih mengirimkan channel dari renungan YouTube dan kita berdiskusi. Seminggu lebih ia tidak ada kabar. Saya pikir ia sedang sibuk karena ia juga membuat kue untuk dia jual. Dan ternyata ia sudah dipanggil Tuhan. Ia tidak lagi mengirimkan khotbah online itu. Ia haus akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ia sempat berkata kepada saya bahwa ia rindu gereja segera dibuka. Seringkali ia bertanya kapan gereja dibuka supaya ia bisa pergi bersama anaknya untuk beribadah bersama-sama. Ia mengharapkan gereja dibuka agar ia dapat bersekutu bersama saudara seiman lainnya. Dan ternyata takdir berkata lain, Bapak Ibu. Ia dipanggil Tuhan begitu cepat. Sedih ketika mendengarkan kabar itu. Tetapi bersuka cita ketika saya mengingat kerinduan ia beribadah. Bersuka cita ketika ia mengatakan bahwa ia sangat ingin pergi ke gereja dan dapat beribadah bersama-sama. Sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, teman saya ini menggunakan waktunya dengan baik. Selalu memiliki kerinduan untuk beribadah. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu ayat 10 berkata kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Perhatikan baik, terutama mereka yang percaya. Kita adalah bagian dari mereka yang percaya, bukan? Oleh sebab itu kita yang percaya pada Allah hendaknya melatih diri beribadah. Dan hidup teman saya telah menjadi kesaksian buat saya bagaimana ia melatih dirinya beribadah, senantiasa memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Ia bersaksi dengan men-sharekan berkat yang ia terima dari Tuhan melalui channel YouTube yang ia bagikan ke saya. Hidupnya menyatakan kesaksian melalui diskusi bersama saya. Dan iman kita sama-sama dikuatkan melalui hal itu, Bapak Ibu. Mari sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan, kiranya kita terus melatih diri beribadah, memiliki rasa kangen pada Sang Pencipta, agar kita selalu bersekutu dengannya. Sebagaimana ayat yang ke-11,
beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, kita mau membacanya di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16. Masih di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Dan kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dirangkum dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya merangkumnya dan mengambil dari ayat yang ke-12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hidup itu bersaksi menuntut keteladanan kita, Bapak Ibu. Dalam situasi yang serba sulit akhir-akhir ini, iman kita seringkali diuji. Apakah kita tetap percaya akan kasih dan kuasa-Nya? Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kesetiaan kita beribadah sudah mulai kendor? Atau mungkin saat ini kita mulai meragukan pertolongan Tuhan? Sebagaimana tema bulan ini yaitu perjuangan doa. Apakah kehidupan doa kita sudah mulai redup? Lalu bagaimana kita dapat bersaksi bila keteladanan itu berangsur-angsur beranjak dari kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita untuk tidak lalai membaca Alkitab, tidak lalai mempergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan dan bertekun dalam semuanya itu. Tuhan ingin kita tetap mempercayainya sebagai Allah yang mencukupi. Ia adalah Yehova Rafa yang tetap sama dulu dan sekarang, bahkan sampai selamanya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Sahabat Ruhiman, Bapak Ibu pendengar yang mengasihi Tuhan, mari renungkan sejenak kehidupan iman kita saat ini. Apakah iman kita sudah mulai kendor? Bagaimana kehidupan ibadah kita sekarang ini? Sudahkah kita bersaksi bagi Allah? Menjadi renungan buat setiap kita. Bapak Ibu, sahabat Ruhiman, mari kita kembali pada Allah dengan memiliki kerinduan beribadah dan menjadi teladan bagi semua orang. Tuhan memperhitungkan setiap cara bersaksi kita tentang dirinya, tentang Tuhan. Kiranya kita tetap diberi kekuatan untuk tetap mempercayai Tuhan dan bersaksi baginya, karena Ia adalah Allah yang mencukupi. Jangan pernah ragu akan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.